Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sekarang kita masuk ke tema 5 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan tema pahlawanku. Disimak ya materi berikut ini. Tujuan pembelajarannya adalah yaitu kali ini kalian menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi, membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi, lalu menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri, lalu menyampaikan hasil membandingkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru secara tertulis bahasa sendiri. Nah, di sini yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, pahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting dalam bacaan. Apa sih yang dimaksud dengan informasi? Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Contoh kata tanya di sini yaitu apa? Biasanya digunakan menanyakan benda atau peristiwa. Siapa biasanya untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Di mana biasanya untuk menanyakan tempat. Kapan untuk menanyakan waktu. Mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab. Bagaimana untuk menanyakan cara, proses atau tahapan. Jawaban tersurat atau tersirat di dalam teks. Jawaban tersurat berarti jawaban tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Sedangkan jawaban tersirat berarti jawaban harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks. Menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Menyampaikan jawaban. Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, terlebih dahulu baca dan pahami isi bacaan dengan baik. Cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting di dalam teks tersebut serta menjawab pertanyaan yang diberikan. Menceritakan kembali isi teks dapat dilakukan dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang ditulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Jika menceritakan kembali dalam bentuk lisan, sebaiknya menceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas sehingga informasi dapat dipahami baik oleh pendengar. Menjelaskan informasi dari teks yang dibaca. Langkah-langkahnya yaitu mengidentifikasi informasi dari suatu teks. Yang pertama, perhatikan judul teks. Yang kedua, bacalah teks dengan sesama. Yang ketiga, temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. Yang keempat, pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Yang kelima, semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Nah, mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara untuk menyajikan konsep, ide atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Pada peta pikiran, topik utama teks biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran diharapkan dapat membantu kita untuk apa? Mempelajari informasi dengan lebih cepat dan efisien. Menuliskan informasi dari teks pada tabel. Perhatikan ya, catatan berbentuk tabel memudahkan apa? Mengingat informasi di dalamnya. Tahukah kamu cara menuliskan informasi dari teks pada tabel? Bacalah teks dengan cermat, kemudian buatlah catatan singkat mengenai hal pokok yang dibicarakan dalam bentuk tabel. Menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Yang pertama, bacalah informasi pada tabel berikut. Informasi tentang Pangeran Diponegoro. Simak yuk, carilah hubungan antar informasinya. Yang pertama, lahir di Yogyakarta 11 November 1785. Yang kedua, dia putra sulung dari Hamengkubuwono III. Yang ketiga, perang Diponegoro pada tahun 1825. Lalu yang keempat, perang disebabkan Belanda memasang patok.
Yang kelima, Belanda sewenang-wenang terhadap adat istiadat setempat. Yang keenam, perang berakhir tahun yaitu 1830. Menyampaikan informasi dari teks visual. Teks visual terdiri dari atas gambar dan teks. Perhatikan teks visual berikut. Nah, di sini ada Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1872. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama M.A. Ngasirah. Raden Ajeng Kartini aktif menulis surat kepada temannya, kemudian surat-surat tersebut dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Ibu kita Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904 pada usia berapa? 25 tahun. Ibu kita Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Dari teks visual tersebut diperoleh informasi apa? Yaitu bisa kita buat tabel apa yang kamu ketahui tentang Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal berapa? 21 April 1872. Raden Ajeng Kartini aktif menuliskan surat-surat kepada temannya dan dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904. Lalu tabel yang berikutnya apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Raden Ajeng Kartini, yaitu isi surat yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini. Kemudian Kartini saat masih hidup. Mempresentasikan informasi yang disajikan dalam peta pikiran. Hal yang perlu diperhatikan dalam mempresentasikan informasi pada peta pikiran, bacalah informasi yang penting, lalu presentasikan secara urut. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel. Nah, di sini ada tokoh nasional. Informasinya yaitu Pangeran Diponegoro merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Pangeran Diponegoro berjuang dengan gigih saat melawan Belanda. Lalu menyebutkan informasi sikap kepahlawanan menggunakan tabel. Salah satu cara mempermudah kita dalam mengingat isi teks adalah dengan membuat tabel. Informasi sikap kepahlawanan tokoh juga dapat kamu buat dalam bentuk tabel. Hal-hal penting yang dapat kita tuliskan antara lain latar belakang dan sikap kepahlawanan yang patut diteladani. Membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Sesudah membaca teks informasi, kita akan lebih memahami sebuah informasi. Manfaat membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Memastikan apakah informasi benar, menambah pengetahuan. Mempresentasikan informasi penting dari teks. Informasi dapat diperoleh setelah membaca teks dengan cermat. Informasi dapat menjadi acuan dalam menjawab pertanyaan. Informasi dapat digunakan sebagai bahan presentasi. Saat presentasi, lakukan dengan percaya diri. Kesimpulannya, semoga kalian mampu memahami pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Lalu semoga kalian mampu membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi. Lalu semoga kalian mampu menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Lalu agar kalian mampu menyampaikan hasil membandingkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru secara tertulis dengan bahasa sendiri. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.